tradisi sebuah masyarakat. Islam akan bercampur dengan ideologi orang-orang kafir atau orang-orang ahli bid'ah. Islam akan bercampur dengan berbagai hal yang itu bukan dari Islam. Sehingga posisi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dalam Islam sangat penting. Ini sebagai hirasatud din, sebagai pagar yang menjaga agama ini dari sesuatu yang akan masuk padahal bukan dari bagian agama ini. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ya, yang itu merupakan satu bab besar dalam agama ini. Termasuk di dalamnya adalah seseorang membantah orang-orang yang salah dalam pendapat-pendapat mereka. Apakah itu dalam buku-buku mereka, dalam ceramah mereka, atau dalam keyakinan mereka, ya, yang mereka sebarkan melalui apa saja yang bisa mereka menyebarkan dengannya. Yang diistilahkan dengan ar-raddu 'alal mukhalif, membantah orang yang salah, orang yang menyelisih al-haq. Ini prinsip yang sangat penting di dalam agama ini. Hal ini perlu ditonjolkan karena muncul syubhat di kalangan kaum muslimin yang di situ digambarkan bahwa seorang yang membantah kesalahan seseorang atau sebuah kelompok ini dianggap memecah belah umat, dianggap bahwa ini akan melemahkan kaum muslimin, ya. Ini sesungguhnya adalah syubhat yang seperti ini tidak benar. Kalau seandainya, ya, membantah orang yang salah, mengatakan salah orang yang salah, kemudian menerangkan yang benar apa itu dianggap memecah belah umat, akhirnya akibatnya apa? Tidak ada al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, akibatnya seperti tadi, yang bukan dari Islam akan masuk ke dalam agama Islam ini dan agama ini tidak akan terjaga. Ya. Ingat bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya ia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak bisa, dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak bisa, dengan kalbunya. Fa dzalika adzabul iman. Kita perhatikan kata-kata man ra'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Kemungkaran ini ya ikhwan, bukan hanya judi, bukan hanya minum khamr, bukan hanya zina, bukan hanya pembunuhan dan lain-lain. Yang namanya mungkar itu termasuk juga ucapan-ucapan yang mungkar, tulisan-tulisan yang mungkar. Sehingga hadis Nabi SAW mencakup itu semuanya. Sehingga apabila kita melihat ada orang yang mengatakan kemungkaran, harus kita ingkari. Ada orang yang menulis tulisan-tulisan yang berisi kemungkaran, harus kita ingkari berdasarkan hadis ini. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa perbuatan seperti itu memecah belah umat, maka ia telah mengatakan sebuah kata-kata yang begitu besar terhadap hadis Nabi SAW. Kata-kata yang intinya adalah menentang hadis Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Dan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini adalah sifatnya kaum mukminin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin dalam surat At-Taubah demikian. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum ya'muru dan kaum mukminin laki-laki maupun wanita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, bisa dirujuk dalam surat At-Taubah, saya lupa nas ayatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifatkan di situ ya bahwa kaum mukminin wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum min ba'd, sebagian dengan sebagian yang lain, ya'muruna bil ma'ruf, sebagian mereka memerintahkan ma'ruf yang baik kepada sebagian yang lain, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Ini sifat kaum mukminin. Sebaliknya sifat orang munafik, ya, al munafiquna wal munafiqat, ya. Sebaliknya orang-orang munafik
mereka itu memerintahkan kepada yang mungkar dan memerintahkan kepada yang mungkar dan melarang dari yang ma'ruf. Nah ini. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini tidak bisa dipisahkan dari agama ini. Tidak bisa dipisahkan dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat pula bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Lillahi wa li kitabihi. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pimpinan kaum muslimin dan 'ammatihim, kaum muslimin secara umum. Kalau kita baca keterangan para ulama, sebagai contoh misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika menerangkan hadis ini dicontohkan salah satu bentuk nasihat. Nasihat itu artinya apa? Keinginan baik. Ya. Keinginan baik. Iradatul khair lil mansuh lahu. Keinginan baik kepada orang yang dinasihati. Salah satu bentuk nasihat kepada kaum muslimin, kita memberikan kepada mereka petunjuk. Ini yang benar, ini jalan yang lurus, ini yang hak. Kalau ini batil, ini salah, menentang sunnah Nabi, ini enggak sesuai dengan para sahabat. Itu salah satu bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin. Dan ini adalah an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kata ulama, ya'ni qiwamuddin an-nasihah. Penegak agama ini adalah nasihat. Kalau ada agama, ya, agama yang kita anut ini tanpa adanya nasihat, maka akan tegak agama itu. Jadi ar-raddu 'alal mukhalif. Kita misalnya membantah orang yang salah. Nah, ini adalah satu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dikatakan kalau orang yang seperti itu artinya memecah belah umat. Salah anggapan yang seperti itu. Ya. Saya akan bawakan di sini ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah yang justru sebaliknya. Beliau mengatakan justru amar ma'ruf nahi munkar itu menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan yang dinukilkan di sini dalam buku Mada Yuridu Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah. Kata beliau, wan-nahy, ketika beliau menerangkan dalam Riyadhus Shalihin, ya, juz yang keempat halaman 498, dan ketika beliau menerangkan surat Ali Imran ayat yang ke-105 yang tadi kita baca, apa kata beliau? Wan-nahyu 'anit tafarruqi ba'da dzalika al-amr bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar yadullu 'ala anna tarkal amri bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar sababun lit-tafarruq. Kata Ibnu Utsaimin, ayat itu melarang orang untuk apa? Berpecah belah. Datangnya larangan ini kapan? Setelah adanya perintah untuk apa? Untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita perhatikan urutan ayat dalam surat Ali Imran ini 104 kemudian 105. Di situ Allah perintahkan untuk saling amar ma'ruf dulu dan saling bernahi munkar, ya. Kemudian setelah itu Allah larang untuk berpecah belah. Nah, kata Ibnu Utsaimin, adanya larangan untuk berpecah belah setelah adanya perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar, ini menunjukkan bahwa seorang ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar akan jatuh dalam berpecah belah. Nah, ini justru sebaliknya. Bagaimana pemahaman para ulama Rabbaniyin seperti ini, ya. Sementara pemahaman orang-orang sebagian para dai pergerakan sebaliknya, mereka mengatakan amar ma'ruf nahi munkar yang seperti itu menyebabkan pecah belah. Sementara menurut ayat ini, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Utsaimin, justru kalau orang tidak amar ma'ruf nahi munkar akan jatuh dalam berpecah belah. Dan ini sangat tepat sekali ketika kita ingat apa sesungguhnya makna perpecahan dan apa sesungguhnya makna persatuan. Ketika orang tidak ada saling amar ma'ruf nahi munkar, masing-masing akan melakukan kebatilan mereka. Dan ketika mereka masing-masing dalam kebatilan mereka, ini artinya perpecahan. Ya, sebaliknya ketika ada amru bil ma'ruf nahi munkar, semuanya akan menyatu di dalam sebuah pemahaman yang sama, sehingga akan bersatulah mereka. Ya, kita lanjutkan ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah.
yadullu ala anna tarkal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar sababun litafarruq. Wa dzalika anna an-nas idza kanat lahum masyarib muta'addidah. Hal itu ya yang menjadikan semakin jelas perkara ini, bahwa manusia jika mereka masing-masing punya sumber pemahaman sendiri-sendiri yang berbeda-beda, mereka akan berpecah-pecah, masing-masing sesuai dengan keyakinannya, dengan pemahamannya. Fahada ya'malu ta'ah wa hada ya'malu ma'siyah. Yang ini taat, ini maksiat. Yang maksiatun bermacam-macam bentuk maksiatnya. Wa hada yuskir wa hada yusalli wa ma asbaha dzalik. Akhirnya fatafarraqal ummah. Dengan sebab itu ya, masing-masing sesuai dengan pemahaman sendiri-sendiri, dengan aktivitas sendiri-sendiri, sesuai dengan apa yang mereka pahami, tanpa adanya amar ma'ruf nahi munkar, fatafarraqal ummah, berpecahlah umat ini. Jatuhlah dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafarruqul ummah. Wa yakunu likulli ta'ifatin mashrabun. Masing-masing kelompok akhirnya punya sumber sendiri-sendiri. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Idzan la yajma'ul ummah illa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau begitu, tidak ada yang bisa menyatukan umat ini kecuali apa? Kecuali amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini kata beliau. Tidak ada yang menyatukan umat ini kecuali apa? Al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau anna al-ummata amarat bil ma'ruf wa nahat 'anil munkar wa tahakamat ila al-kitab was sunnah ma tafarraqat abadan. Seandainya umat ini amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, dan semuanya berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka tidak akan berpisah selama-lamanya. Wa yahsul lahumul amnu wa lakana lahum amnun asyad min kulli amn. Dan mesti akan terjadi keamanan, dan keamanan yang mereka dapatkan lebih dari segala macam keamanan. Nah, ini ucapan seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa ini, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini hakikat yang perlu kita pahami, ya. Dan dengan ini kita menepis syubhat mereka yang seperti kita katakan tadi. Kita ikuti ya jejak para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian disebutkan dalam buku Sittud Durar bahwa firraddi 'alal mukhalif difa'un 'anil Islam min jabhatain. Dengan kita membantah pendapat-pendapat yang salah, ya, ini berarti kita telah menjaga Islam dan membela Islam dari dua sisi. Al-ula, yang pertama, al-khatarul khariji, wa huwa al-kafirul mutamahhid alladzi la ya'rifu nur al-Islam. Kita telah menjaga Islam dari sisi bahaya yang akan menyerang Islam dari luar, yaitu orang-orang kafir. Alladzi la ya'rif nur al-Islam, yang mereka itu enggak tahu hakikat cahaya Islam. Bima yakiduhu lil Islam wal muslimin min ghazwin yahtimu min muqawwimatihim al-aqdiyyah was-sulukiyah was-siyasah wal-hukmiyah. Mereka, orang-orang kafir itu tentu membuat makar-makar terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, menyerang akidah Islam dan menyerang kaum muslimin. Nah, terkadang atau bahkan sering pula sikap perlawanan mereka itu, sikap perlawanan orang kafir terhadap Islam ini sering pula diakibatkan adanya ahli bid'ah. Orang-orang ahli bid'ah yang memahami Islam dengan salah, sehingga melakukan gerakan-gerakan teror di atas namakan jihad. Ini membuat semakin terangnya orang kafir, sehingga makar mereka semakin semakin dilancarkan kepada kaum muslimin. Ya, mau tidak mau kita mesti menerima kenyataan itu. Dan bukan hanya ini,
Ya, yang lain juga seperti itu. Pemahaman-pemahaman yang salah, orientalis, yang memberikan kesan-kesan buruk terhadap Islam. Ya, ini juga membuat semakin besarnya permusuhan orang kafir terhadap Islam. Kalau orang kafir itu tahu Islam secara utuh, ya, mayoritas mereka itu akan senang kepada Islam. Dan itu terbukti dalam sejarah Nabi, betapa banyak orang-orang Islam yang masuk, orang-orang yang masuk dalam Islam tanpa adanya peperangan. Bukti yang nyata bangsa kita ini, ya, Indonesia ini masuk Islam bukan dengan perang, tapi karena mereka tahu Islam, akhlaknya kaum muslimin yang membawa Islam, akhirnya mereka masuk Islam, ya kan? Begitu juga banyak kisah-kisah yang menceritakan kepada kita masuk Islamnya orang kafir karena mengetahui Islam secara hakiki. Nah, sehingga adanya pemikiran-pemikiran yang salah yang diatasnamakan Islam ini menghalangi orang kafir untuk masuk Islam dan membuat orang kafir semakin menaruh kebencian dan permusuhan terhadap Islam. Nah, maka dengan kita membantah pendapat-pendapat yang salah, meluruskan pemahaman itu menjadi pemahaman yang benar, ini artinya kita telah membentengi Islam dari bahaya luar ini. Ats-tsaniyah, sisi yang kedua, muwajahatu tasaddu' ad-dakhili fil ummah. Dengan itu kita menghadapi perpecahan di dalam tubuh Islam dengan semakin menjamurnya kelompok-kelompok Islam. Kelompok-kelompok kaum muslimin kalau dihitung banyak sekali. Kalau kita baca buku para ulama tentang firaq, Ibnu Hazm punya kitab namanya Al-Milal wan Nihal, ya, atau judul yang semakna dengan itu. Kemudian Asy-Syahrastani juga punya kitab Al-Milal wan Nihal. Abul Hasan Al-Asy'ari juga punya kitab Al-Maqalat Al-Islamiyyin. Dan banyak lagi para ulama yang menulis tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok muslimin. Itu berjilid-jilid bukunya. Ada yang satu jilid, ada yang berjilid-jilid. Jadi kelompok kaum muslimin banyak sekali, ya. Mu'tazilah menjadi sekian banyak kelompok, Syiah sekian banyak kelompok, Khawarij sekian banyak kelompok. Yang induk-induknya ya kelompok-kelompok besar tadi. Seperti yang dikatakan Nabi menjadi 73 golongan. Tapi ya itu garis besarnya. Kalau sekedar nama-nama mereka banyak sekali. Ya, ala kulli hal, ini kenyataan yang ada pada kaum muslimin. Nah, ini kenapa sampai terjadi? Terjadinya hal ini karena apa? Karena tadi pemikiran-pemikiran yang salah, ya, yang menyebar di antara kaum muslimin, kemudian diyakini oleh sebagian kaum muslimin, sehingga sebagian fanatik dengan pikiran-pikiran tersebut, jadilah mereka kelompok yang berbeda-beda. Ada yang satu kelompok mungkin anggotanya cuma 5, ada yang lain lagi mungkin lebih daripada itu, ada lagi yang sampai mendunia. Ala kulli hal banyak sekali. Nah, dengan kita membantah pemikiran-pemikiran yang salah, artinya kita meminimalkan adanya perpecahan-perpecahan itu, dan kita membuat semakin kokoh persatuan kaum muslimin di atas yang hak. Nah, ini kaidah, ya. Jadi sangat salah sekali bila dikatakan bahwa, ya, bila dikatakan bahwa yang seperti ini artinya memecah belah umat, yang melemahkan tubuh kaum muslimin. Salah sekali. Para ulama rahimahumullah sampai banyak menulis buku yang khusus menerangkan bahwa ar-raddu 'alal mukhalif aslun min usuli ahli sunnah. Membantah orang-orang yang salah itu merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan ini prinsip yang mendapat serangan cukup gencar dari orang Islam sendiri. Banyak kaum muslimin yang membantah prinsip ini, sehingga mereka ingin supaya kaum muslimin diam-diaman saja. Ya, kalau diam-diaman saja ini sebetulnya bom waktu, suatu saat nanti akan meledak. Ya, permusuhan di antara mereka yang sudah semakin menguat dalam tubuh mereka yang ketika itu terpendam. Ya, bagaikan api dalam sekam kalau seperti itu. Ada pula yang mereka mengatakan, ya bolehlah membantah, bolehlah mengatakan salah itu yang salah itu salah. Tapi jangan sekedar dikatakan seperti itu.
Ya, ditimbang-timbang, muwazanah. Katakan ini salah tapi dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ini sesungguhnya manhaj muwazanah yang seperti ini adalah serangan kepada salah satu prinsip terhadap prinsip Ahlussunnah yang tadi kita sebut. Ya. Prinsip yang seperti itu muwazanah, yang menyuruh kita ketika kita menyebutkan kesalahan orang dan kita membenarkan harus disebut kebaikan-kebaikannya. Ini nggak pernah ada di zaman Nabi SAW sampai zaman para ulama, baru muncul di zaman-zaman ini. Yang ini sesungguhnya akan melemahkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalau seperti itu caranya, akhirnya orang mungkin malah berbalik. Kita maksudnya mau hati-hati dari ucapan ini, ya, sehingga dia supaya jauh dari ucapan itu, jauh dari kelompok itu, karena ya kelompok yang jauh dari akidah Ahlussunnah. Tapi ketika kita katakan tapi dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak ini dan itu, akhirnya malah suka jadinya. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah juga ketika ditanya masalah ini, ya, kalau kamu seperti itu, ya, maka tidak ada nilai, peringatanmu itu tidak bernilai, tidak ada bobotnya, sehingga orang malah bisa berbalik. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini beberapa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita munculkan di masa-masa ini dan terus kita pegangi. Dan bukan hanya di masa ini saja, ini dari dulu para ulama menyebut dalam buku-buku akidah mereka. Dan kita hanya memberikan apa yang kita miliki untuk ikut jejak para ulama menerangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita berharap untuk diri kita dan untuk masyarakat kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dan bisa menjadi Ahlussunnah wal Jamaah yang benar-benar. Ya. Kita harapkan, ya, kita tidak mengatakan bahwa kita murni, kita suci, tidak boleh seperti itu. Tapi kita berharap, kita berusaha untuk meniti jejak para generasi salafus saleh sehingga kita menjadi golongan mereka, dan kita berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Sini ada beberapa pertanyaan yang bila saya bisa jawab, akan saya jawab. Apakah Salafi adalah sebuah gerakan? Ada amir jamaahnya? Tidak ada. Dan bukan sebuah jamaah dakwah yang punya amir, kemudian ada baiat, kemudian ada komando amir dan lain-lain. Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sebutan bagi orang-orang yang punya akidah seperti akidahnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Seorang petani mungkin bisa jadi Ahlussunnah wal Jamaah ketika dia meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seorang pedagang, ya, seorang pekerja yang tidak ada kaitan sama sekali sama kelompok-kelompok tertentu, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, kalau dia meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun dia tidak dikenal orang, walaupun dia di ujung dunia, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Salafi atau Ahlussunnah wal Jamaah ini enggak punya amir. Ya, pimpinan mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi ingat di sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam masalah ini yang baik untuk kita sebutkan dalam kesempatan ini. Seorang yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka, kata Ibnu Qayyim, orang yang seperti ini sifatnya, kata Ibnu Qayyim, in su'ila an syaikhihi, jika ditanya siapa gurumu, qala ar-rasul, guru saya adalah Rasulullah. Ya. Jadi pimpinannya, panutannya dia adalah Nabi SAW. Para ulama Ahlussunnah, ya, mereka itu adalah penyambung risalah Nabi SAW. Pada hakikatnya kita mengikuti Nabi. Bahkan para ulama mengatakan jangan ikuti aku, ikuti Nabi. Begitu kan nasihat para ulama intinya. Nah, begitu pula Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita seperti Ibnu Qayyim
Ya, ketika ditanya siapa gurumu, guruku adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan amir jamaah fulan, bukan tidak. Enggak punya amir jamaah. Artinya jamaah dalam arti gerakan-gerakan dakwah yang semacam itu. Wa an tariqihi qala al-ittiba'. Jika seorang sunni ditanya, apa jalanmu? yakni apa yang kamu telusuri? Qala al-ittiba'. Jalan saya adalah ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an khiraqihi atau khirqatihi qala libasut taqwa. Kalau ditanya apa pakaianmu, pakaian saya adalah pakaian ketakwaan. Ya, bukan sekedar baju takwa seperti bahasa kita. Libasut taqwa, ya, dia berhias dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an madhhabihi. Kalau ditanya apa madhabmu, qala, dia menjawab tahkimus sunnah. Madhab saya adalah, ya, madhab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnah Nabi, ya itulah yang saya pegangi. Tidak terkait dengan madhab-madhab tertentu. Madhab-madhab tertentu itu, ya, posisi kita dari madhab-madhab itu, ya, madhab-madhab itu membantu kita untuk memahamkan Islam. Ya, ada pemahaman yang benar, sehingga ada yang benar, ada yang salah madhab-madhab itu. Madhabnya Syafi'i ada yang benar, ada yang salah. Maliki, Hambali, ya, Hanafi, seperti itu. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, mana yang sesuai dengan sunnah, itulah madhab saya. Wa an maqsudihi wa matlabihi qala yuriduna wajhahu. Kalau ditanya mana tujuanmu, ya, apa yang kamu tuntut? Tujuanku adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an ribatihi. Kalau ditanya di mana tempat kamu tinggal, yang selalu menjadi gantungan kalbumu, tempat bergantungnya. Qala fi buyutillah, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Ini indah sekali ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Masih dilanjutkan, katanya, wa an nasabihi. Kalau ditanya apa nasabmu, qala abi al-Islam, la abali siwahu. Nasabku, ayahku adalah Islam. Dia berbangga dengan nasabnya, keturunan darah biru, wala darah merah, wala darah Quraisy atau orang Arab atau orang Ajam, tidak. Tapi aku, ya, nasabku adalah Islam. Waqat, nah, begitulah sebagian penggalan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang menggambarkan tentang seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan golongan jamaah dakwah tertentu, ya. Tidak. Ada pertanyaan disebut di sini. Saya menemui seorang penuntut ilmu yang beranggapan bahwa kajian salafi itu hanya di satu tempat, sedang di tempat lain pasti keliru. Padahal bukannya al-jamaah itu adalah yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Padahal salafi bukan organisasi, dan seterusnya panjangnya. Intinya seperti itu. Ya, bukan di satu tempat memang, ya. Tapi yang jelas kita tahu tadi sifatnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kitab dan sunnah dan apa yang disepakati oleh salafus saleh. Ya. Apakah itu di satu tempat atau di dua tempat atau di tiga tempat? Masalah tempat nggak jadi masalah. Ya, yang penting sifatnya. Tapi yang jadi masalah di sini terkadang orang mengatasnamakan dirinya Ahlus Sunnah, tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan anjuran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama Ahlus Sunnah. Ya, dan ini banyak sekali. Oleh karenanya, seperti yang saya katakan, justru kajian ini, sebagaimana di awal tadi saya katakan bahwa dengan adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya Ahlus Sunnah, dan betapa banyaknya,
maka kita perlu tahu siapakah sesungguhnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di antara mereka yang mengatakan senamakan dirinya Ahlus Sunnah, ya, tapi nggak mau membantah ahli bid'ah. Mereka tidak mau menerangkan yang ini salah, yang ini benar, yang ini ahli bid'ah, yang ini bukan. Yang ini seperti ini kan menyelisihi salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan mengingkari hal demikian. Dikhawatirkan yang seperti ini nanti, ya, dia bukan termasuk Ahlus Sunnah jadinya. Jadi ucapan tadi seorang yang mengatakan bahwa kajian Ahlus Sunnah itu di satu tempat, ya tergantung, ya kan. Mungkin benar di satu tempat, mungkin tidak benar. Yang jelas kita menilai bukan dari tempatnya, tapi dari kandungan isi pengajian tersebut dan kesesuaian mereka di dalam menelusuri manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pertanyaan, kafirkah si ulil absar Abdallah? Ya, keyakinan dia dan pemikiran dia banyak sekali, pemikiran kufur, ya, yang dia tulis, ya, di makalah-makalah. Banyak sekali tulisan-tulisan kekafiran yang besar, banyak sekali. Di antaranya dia sudah menganggap sunnah Nabi itu hanya sekedar, sudah tidak bisa lagi dijadikan tafsir, karena menurut dia, ya, hadis-hadis Nabi itu sesuai dengan kondisi yang ada di saat itu saja. Sehingga di saat sekarang kondisinya berbeda, maka hadis Nabi nggak perlu dipakai. Ini menurut ucapan Suyuti tadi sudah ucapan kufur, ya kan. Lebih lagi, ya, banyak yang mengatakan tidak ada istilah. Bagi saya hukum Allah itu tidak ada. Yang diistilahkan dengan hukum Allah tidak ada. Apa ini? Ya, anak TK, TPA tahu bahwa ini kata-kata kufur mungkin, ya. Bagaimana tidak ada hukum Allah? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini untuk apa? Untuk kita berhukum padanya. Ya, litahkuma bainan nas bima arakallah. Agar engkau wahai Muhammad dengan kitab ini menghukumi manusia dengan apa yang Allah bima arakallah, dan seterusnya. Banyak. Ya. Jadi seperti itu. Kalau orangnya sudah kafir atau belum, ya ini urusan ulama. Saya lebih baik hati-hati dalam menghukumi seseorang, ya. Tapi kalau ucapan dia penuh dengan kekufuran, banyak sekali. Kadang orang mengatakan, kenapa tidak dikafirkan? Ya. Di dalam Ahlus Sunnah untuk mengkafirkan seseorang itu punya tahap-tahap, ya. Walaupun dalam masa ini sungguhnya tahapannya lebih gampang ini. Tapi ya kulli hal lebih baik kita hati-hati. Banyak didapati imam-imam di masjid kaum muslimin membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan huruf dari surat tersebut yang tidak jelas dibaca atau membuang tasydid seperti Iyyaka na'budu dan Rabbil alamin. Bagaimana hukum salat di belakang imam tersebut dalam keadaan imam jahil atau awam? Bagaimana hukum orang yang berjamaah dengannya? Ya, bacaan yang tidak benar kalau sampai merubah makna, ya, kalau sampai merubah makna, maka lebih khusus Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun salat, maka tidak benar, tidak sah. Tapi kalau selain Al-Fatihah, maka sah salatnya insyaallah. Karena apa? Karena bacaan surat selain Al-Fatihah ini tidak wajib. Nah, apalagi dikatakan rukun. Kecuali sebagian ayat atau sedikit ayat, sebagian mengatakan wajib. Ala kulli hal, kalau ini pada surat Al-Fatihah dan sampai merubah makna, maka tidak boleh salat di belakangnya. Cari imam yang lain, cari masjid yang lain yang bacaannya benar dalam Al-Fatihah.
Bagaimanakah hakikat dari dibelenggunya syaitan dan ditutupnya an-nar ketika atau pada bulan Ramadan, sedang masih banyaknya maksiat tatkala bulan Ramadan? Ya. Perkara dibelenggunya setan atau jin itu adalah perkara yang gaib, ya kan? Karena jin itu nggak tampak oleh kita, sehingga bagi kita cuma meyakini seperti apa yang dikatakan dalam hadis Nabi. Dan perlu diingat pula bahwa dalam sebagian hadis disebut di situ adalah maradatul jin. Maradah, yakni jin-jin yang memang maradah, orang-orang yang atau jin-jin yang para pembangkang, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian riwayat pula ada yang menyebut bahwa itu di awal malam dari bulan Ramadan. Wallahu a'lam hakikatnya, yang jelas beberapa riwayat menyebutkan seperti itu. Tapi kalau orang ingin membantah hadis ini dengan alasan buktinya masih banyak orang yang bermaksiat, ya, ini artinya orang yang membantah dengan akal, yang menyangka akalnya itu kuat, canggih, tapi sesungguhnya sangat bodoh sekali. Orang yang membantah hadis ini dengan akal-akalan seperti itu. Kenapa? Orang yang berbuat maksiat itu pendorongnya apa? Ada orang yang berbuat maksiat karena digoda setan. Ada orang yang berbuat maksiat karena godaan hawa nafsu diri sendiri. Bukankah kita ini, masing-masing kita, mayoritas kita, mayoritas orang manusia, ya kan, itu punya jiwa yang ammarah bisu, punya jiwa yang kadang-kadang syar, kejelekan dalam jiwa kita. Maka kejelekan jiwa itu akan memerintahkan orang untuk berbuat maksiat, mengajak orang untuk berbuat maksiat, sehingga tanpa digoda jin saja dia akan berbuat maksiat. Jin sudah tinggal melihat, sudah angkat tangan, bukan angkat tangan menyerah, tapi sudah nggak diperintah saja sudah berbuat maksiat orang ini. Bahkan orang ini sudah jadi setan barangkali, ya, minal jinnati wan nas. Jadi ya, orang berbuat maksiat itu bukan karena jin saja, bukan karena digoda setan saja. Ada orang berbuat maksiat karena diri sendiri. Makanya Nabi SAW bersabda pembukaan khutbah yang sering kita baca, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa-jiwa kita. Jadi jiwa-jiwa kita ini, ya, ada yang jahat, punya sifat-sifat jahat, sehingga terkadang tanpa setan pun bisa berbuat jahat. Jadi nggak ada pertentangan antara hadis ini, ya, dengan kenyataan realita orang ada yang bermaksiat di bulan Ramadan. Dikatakan di sini katanya Jil membantah hadis ini dengan seperti itu, ya, karena bodohnya mereka, sok pintar tapi bodoh. Di sini ada yang bertanya tentang at-turat. Nah, ala kulli hal mereka itu, ya, tentu mereka juga mengatasnamakan dirinya Ahlus Sunnah, tapi kenyataannya banyak praktek-praktek yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Ya, ikut pemilu mengatakan boleh, sebagian dai mereka masuk ke dalam parlemen boleh, asal bisa menjaga agama. Ini istilahnya mengaitkan hukum dengan sesuatu yang mustahil. Bisa orang masuk parlemen dengan menjaga agamanya? Tidak akan bisa, ya. Kemudian dalam perjalanan dakwah mereka kita tahu, ya kan, mereka terhadap ahli bid'ah itu seperti misalnya Hasan al-Banna. Ketika gencar para ulama mengatakan Hasan al-Banna ini begini pemikirannya, ya, dalam asma wa sifat, itu meyakini keyakinan ahli bid'ah yang sangat jelek, seperti orang mufawwidah. Menurut Hasan al-Banna, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu seperti ayat-ayat Alif Lam Mim, nggak tahu kan maknanya. Begitu pula misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, nama-nama Allah, ada sifat-sifatnya di situ, ya kan? Sifat kasih sayang,
Dzul quwwatil matin, Allah itu memiliki kekuatan, Allah itu punya tangan, dan lain-lain. Ini menurut Hasan al-Banna, dia karena takutnya mungkin, ya, dia mengatakan tidak mau masuk di dalam ayat-ayat seperti ini. Ayat-ayat seperti ini adalah seperti alif lam mim dan semacamnya, tidak bisa diketahui maknanya. Nah, ini kesalahan besar, ya, kesalahan besar yang seperti ini. Ya, kita ingat ucapan Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang al-istiwa. Tentang al-istiwa, apa itu istawa alal arsh? Allah naik di atas arsh. Kata Imam Malik apa? Al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya naik, istawa. Naik itu ma'lum, orang tahu. Naik, siapa yang enggak tahu naik? Allah naik di atas arsh, singgasananya. Nah, menurut Hasan al-Banna, istawa saya tidak mau memaknai, tidak tahu. Artinya enggak ada artinya. Yakni seperti alif lam mim dan lain-lain. Nah, ini dalam pandangan ulama, ya, ini namanya kelompok mufawwidah. Orang yang enggak mau tahu tentang ayat-ayat seperti ini dianggap maknanya enggak diketahui. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah, syarru ahli bidah. Ahli bidah yang paling jahat seperti ini. Kenapa seperti itu? Kita mungkin kalau yang pertama kali mendengar terheran-heran atau kok bisa seperti itu. Dari sisi mana? Karena dari sisi, ya, bahwa pendapat seperti ini konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya adalah menganggap bodoh Nabi. Nabi bodoh, para sahabat bodoh. Karena apa? Karena Nabi nggak tahu ayat-ayat itu maknanya. Para sahabat nggak tahu ayat-ayat itu, mana ayat-ayat itu. Bukankah ini sebuah kejahatan yang luar biasa? Konsekuensi daripada mazhab seperti ini adalah menganggap bodoh Nabi dan para sahabatnya dan ulama yang mengikuti mereka. Sehingga sangat pantas kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-mufawwidah syarru ahli bidah. Orang-orang mufawwidah itu paling jeleknya ahli bidah. Nah, kemudian Hasan al-Banna mengikuti tarekat sufi. Maulud Nabi, acara Maulud Nabi bagi Hasan al-Banna itu biasa. Padahal penyanjung Hasan al-Banna di sini kalau Maulud Nabi ditentang, ya kan? Hasan al-Banna sendiri biasa Maulud Nabi itu. Dan banyak lagi hal-hal tentang Hasan al-Banna. Nah, ketika para ulama membantah seperti itu dalam rangka menjalankan prinsip Ahlussunnah ar-raddu 'alal mukhalif, maka seperti orang-orang ad-durat mengatakan, mementahkan masalah ini. Saya tidak bisa mengatakan Hasan al-Banna ahli bid'ah, tidak bisa. Bahkan cenderung tidak setuju dengan orang-orang yang membantah Hasan al-Banna. Ya ad-durat Abdurrahman Abdul Khaliq yang mencela para ulama. Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Siapa itu Muhammad Amin Asy-Shinqiti? Ulama besar, ya, ulama besar yang mengarang Adwaul Bayan dan beberapa buku lainnya. Ulama tafsir yang luar biasa. Sampai Abdurrahman sendiri, Abdurrahman Abdul Khaliq mengakui, ya, untuk menerangkan satu kata saja dalam Al-Quran dia mendukung dengan sekian bait-bait syair. Terus dipuji pertamanya. Dan memang Muhammad Amin Asy-Shinqiti ulama yang luar biasa. Seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang keilmuannya terutama dalam masalah tafsir dan masalah bahasa luar biasa. Nah, terakhir setelah dipuji oleh siapa? Abdurrahman Abdul Khaliq, apa katanya? Akan tetapi dia itu adalah sebuah perpustakaan yang sudah lama, sudah kuno, perlu direvisi kembali. Tidak mampu menjawab syubhatnya orang-orang baru, syubhatnya orang-orang orientalis katanya. Bukan kecelaan terhadap ulama yang seperti ini, ya. Padahal dia itu muridnya sendiri, di kelas diajar oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti bersama murid-murid yang lain, Syekh Rabi', Syekh Ali Nasr Al-Faqih dan lain-lain. Tapi murid yang satu ini nampaknya durhaka kepada gurunya, sehingga dikatakan seperti itu gurunya. Ya, celaan yang seperti apa? Perpustakaan kuno. Ya, sudah bukankah ini yang lebih lebih menusuk, dipuji dulu, habis itu dibanting. Ya. Setelah dipuji-puji katanya perpustakaan kuno yang perlu direvisi. Tidak mampu menjawab syubhatnya
orang-orang orientalis atau kata-kata yang sejenis itu. Padahal dalam tafsirnya, kalau mungkin dia belum baca barangkali, syubhatnya orientalis dibantah. Masalah Nabi menikah dengan wanita yang jumlahnya seperti itu, syubhat orang-orang orientalis dibantah. Masalah ta'addud pernikahan, poligami, syubhat orang-orang yang mencela itu dibantah. Jadi mungkin dia belum baca barangkali, tapi kok berani-beraninya mengatakan kepada gurunya, ulama ahlul hadits ataupun seperti itu. Ya. Dan berbagai macam penyimpangan Abdurrahman Abdul Khaliq mengatakan demokrasi itu syura. Demokrasi yang penuh dengan impor dari barat, ya kan? Yang seperti itu isinya. Itu dianggap syura. Majelis syura di antara kaum muslimin, ya kan? Syura muslimin. Itu kan jelas aturannya. Di zaman Nabi, zaman para sahabat, Abu Bakar ada. Tapi oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, demokrasi itu ya syura, sama. Ya, ini artinya menyatukan antara minyak dengan air, tidak bisa bersatu. Tapi menurut dia seperti itu. Nah, Abdurrahman Abdul Khaliq yang kemudian dipantau oleh para ulama dengan berbagai macam musalahannya, malah At-Turab membela-bela. Datang dai dari sana, Syarif Hazza, diangkat sebagai talabul ilm kepadanya, dibela-bela dan membantah orang yang membantah mereka. Ala kulli hal, banyak hal yang seperti itu dari mereka, ya. Jadi walaupun mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, pada praktiknya seperti ini, ya. Pada praktiknya seperti ini, membela orang-orang yang memusuhi sunnah. Saya akan bawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masalah ini, ucapan yang sangat bagus. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa jilid yang kedua halaman 132, wa yajibu 'uqubatu kulli man intasaba ilaihim. Ketika Ibnu Taimiyah berbicara tentang ahli bid'ah, kata beliau wajib, bukan sekedar sunnah atau apa, yajib, harus. 'Uqubatu kulli man intasaba ilaihim, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada bid'ah. Jadi ada kelompok bid'ah, ahli bid'ah, dia menisbatkan dirinya kepadanya, ikut-ikut jadi